Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait human capital dan investasi pengembangan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Sebelumnya saya tidak sendiri. Kami di sini ada Mbak Alif Husna Nurul Fadilah, Detia Andriani, Nida Nabila, Kuni Rahmawiyanti, Fardilia, Muhammad Solikul Amin, dan saya sendiri, Rizky Febi Wulandari. Oke, sebelum beranjak lebih jauh mengenai pengertian apa itu human capital, apa itu investasi pendidikan, dan lain sebagainya, lalu hubungannya seperti apa, sebelumnya saya ingin mengulang kembali apa pernyataan yang kemarin sudah disampaikan Bu Nurul terkait sekolah bukan wajib, tapi seharusnya bisa tidak hanya mengembangkan kemampuan, skill, atau kualitas pendidikan peserta didik saja, tetapi sekolah juga harus bisa untuk mengasah kemampuan, skill gurunya, lalu staff, terus karyawan, bahkan pegawai yang ada di sekolah itu seharusnya bisa diasah dengan lembaga pendidikan itu sendiri, karena perlu kita ketahui bahwasanya setiap elemen yang ada di sekolah tersebut sebenarnya sedikit banyak mereka juga mempengaruhi bagaimana terbentuknya suatu budaya yang ada di sekolah. Kita ambil permisalan yang ada di negara kita, yaitu negara kita menganut asas demokrasi. Asas demokrasi, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, mengeluarkan gagasan, dan lain sebagainya. Itu secara bebas. Tetapi pada kenyataannya, yang kita lihat dewasa ini, sebenarnya bukan hanya sekarang ini, bahkan dahulu-dahulu sepertinya masih sama seperti sekarang ini, yaitu yang mengutarakan pendapat, yang mengutarakan gagasan, pandangan, itu hanya segelintir orang, dan kebanyakan dari mereka, pertama ya mereka yang memiliki kepentingan, mereka yang berada di kekuasaan, di pemerintah, dan lain sebagainya, yang berada di atas, tetapi jarang kita lihat bahwasanya seperti rakyat, seperti masyarakat yang awam itu berani untuk mengutarakan pendapat, berani untuk mengutarakan gagasan, pandangan, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka belum tahu gitu, belum diberdayakan. Maka dari itu percuma jika kita mengangkat asas demokrasi tetapi masyarakatnya itu belum diberdayakan. Jadi sama aja, yang mengutarakan pendapat, gagasan, pandangan, ya hanya segelintir orang itu. Masyarakat lainnya ya hanya manut, ya hanya nurut. Jadi maka dari itu yang perlu kita garis bawahi, yaitu kita memberdayakan setiap elemen yang ada di sekolah ini. Untuk apa? Untuk menciptakan budaya tersebut, yang mana itu nanti budaya yang terbentuk di sekolah itu bisa tertanam dalam diri setiap peserta didik dan bisa diaplikasikan dalam keseharian. Oke, selanjutnya apa itu pengertian human capital, apa itu investasi pendidikan, dan bagaimana hubungannya bisa disampaikan oleh rekan saya berikut ini. Pembahasan kapital secara bahasa adalah
berakar dari kata Latin caput yang artinya kepala. Sedangkan dapat diartikan saat abad 12 dan 13 ialah dana, persediaan barang benda, beberapa uang, dan bunga uang menurut Berger tahun 1999. Selanjutnya, human capital atau modal manusia itu sangat penting di dalam organisasi manusia dengan segala kemampuannya mampu menciptakan usaha yang cukup hebat. Dan menurut Lenick Hale dan Cynthia tahun 2003 mengatakan, human capital is the know skill and capabilities of individual in organization. Human capital reflect the competition people bring to their work, yang artinya skill manusia cara menemukan kreativitas dan kemampuan individual dalam organisasi. Selanjutnya ada pengertian investasi human capital. Menurut Hanafiyah, investasi dalam human capital merupakan sebuah pengorbanan sesuatu yang dapat diukur dengan nilai dan memiliki harapan di masa mendatang agar mampu memperoleh yang lebih baik. Perolehan yang didapat pada masa mendatang adalah sebuah perolehan nilai yang lebih tinggi agar mampu mencukupi kualitas konsumsi yang lebih tinggi juga. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Hubungan antara human capital dengan pendidikan. Secara umum, pendidikan sebagai human capital terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan memiliki keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah dan contoh pengembangan sumber daya manusia di sekolah. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui definisi pengembangan menurut para ahli. Di sini disebutkan pengembangan menurut Edwin B. Flippo dalam Hamdani 2018, development has to do with the increase of skill through training that is necessary for proper job performance. Artinya, pengembangan harus diikuti dengan peningkatan keterampilan yang dapat dilakukan melalui pelatihan untuk meraih prestasi kerja yang baik. Jadi, pengembangan sumber daya manusia itu adalah kegiatan untuk memajukan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dari suatu individu. Nah, individu dalam konteks ini adalah seorang guru atau tenaga pendidik. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pengembangan harus diikuti dengan peningkatan keterampilan yang dapat dilakukan melalui pelatihan. Nah, program pelatihan itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya dapat meningkatkan keahlian dan kapabilitas individu, serta dapat meningkatkan motivasi dalam diri agar selalu terdorong dalam menyelesaikan pekerjaannya, menurut Ismiati 2017. Selain itu, menurut Kate Davis dalam Hamdani 2018 menyebutkan beberapa macam pengembangan sumber daya manusia bisa ditempuh dengan melakukan pelatihan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja. Jadi dapat kita ketahui salah satu cara pengembangan sumber daya manusia itu adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan. Sehingga output dari kegiatan pelatihan tersebut yaitu dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dari seorang guru atau tenaga pendidik. Dengan demikian, dukungan SDM yang baik dapat melahirkan sekolah yang memiliki adaptabilitas dan kapasitas untuk memperbarui dirinya. Menurut Priyatna tahun 2016, pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua segi, yaitu yang pertama, segi peserta. Guru dengan jabatan struktural tinggi atau manajer pada pengembangannya diarahkan pada penguatan keterampilan dalam menangani persoalan strategis organisasi, sehingga dalam tugasnya terkait kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, guru dengan jabatan fungsional pada pengembangannya diarahkan pada penguatan keahlian dan pengetahuan tentang metode mengajar, sehingga kinerjanya di kelas akan lebih baik. Yang kedua, segi tahapan diklat.
Bermula pada Kepala Lembaga Pendidikan yang perlu memfasilitasi kebutuhan para guru untuk berpartisipasi mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam mewujudkan human capital, dalam mewujudkan investasi pendidikan adalah dengan cara manusia memiliki kualitas diri dan fisik yang baik, dengan cara pengembangan diri. Dan pengembangan diri harus diikuti dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang penting dilaksanakan supaya dapat menstabilkan kinerja pendidik yang ada di dalam sekolah, supaya dapat menyeimbangkan ketidakseimbangan yang terjadi dalam proses belajar mengajar juga dalam tuntutan pekerjaan.